apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo, mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Mungkinkah revolusi besar-besaran 28 Agustus 2025 benar-benar akan terjadi? Sobat RJ semuanya, coba bayangkan sebentar, di sebuah negeri yang katanya merdeka, rakyat justru merasa seperti tahanan, bukan diikat rantai besi, tapi dikekang oleh angka-angka pajak. Harga-harga melonjak dan kebijakan yang seolah dirancang untuk membuat rakyat semakin tunduk. Dan pertanyaan sederhana muncul di benak kita semuanya. Mengapa rakyat harus terus membayar mahal, sementara para pejabat justru berpesta pora di atas penderitaan kita? Dan disinilah inti persoalan kita hari ini. Video ini bukan sekedar cerita, bukan pula sekedar keluhan. Ini adalah perjalanan menelusuri fakta, menguliti logika, dan menyingkap wajah asli dari sebuah sistem yang telah lama mencengkeram kita semuanya. Sebuah sistem yang memaksa rakyat jelata untuk diam, sementara di kursi empuk kekuasaan, para elit menenggak gelas-gelas penuh anggur kekayaan. Mari kita mulai dari satu nama yang kerap sekali muncul di balik setiap kebijakan ekonomi di negeri ini. Iya, Sri Mulyani. Dunia menyebutnya teknokrat kelas dunia, pemegang reputasi internasional, seorang menteri yang digadang-gadang sebagai dokter terbaik bagi ekonomi Indonesia. Tapi di sini, rakyat melihatnya berbeda. Bagi rakyat, ia bukan dokter penyelamat, melainkan juru sita negara. Sosok yang datang dengan selembar kertas tagihan, mengetuk pintu rumah kita, lalu mengambil sisa-sisa uang belanja yang bahkan sudah habis untuk sekedar membeli beras. Tahun 2025, pajak pertambahan nilai dinaikkan menjadi 12%. Kenaikan ini seakan tidak memandang waktu. Saat daya beli rakyat anjlok, saat subsidi dipangkas, saat harga energi melambung, justru keran pajak dibuka selebar-lebarnya, UMKM diperas, pekerja lepas dikejar, dan rakyat kecil pun masih dipaksa menanggung beban. Lalu kemana uang itu mengalir? Ke proyek-proyek mercusuar yang sama sekali tidak ada gunanya buat kesejahteraan masyarakat. Ke kantong-kantong para elit yang rajin menagih utang luar negeri, memastikan cicilan dan bunga selalu lancar dibayar. Di sini Sri Mulyani dianggap terlalu sukses menjalankan sistem yang salah. Ia bukan gagal, ia justru terlalu berhasil memastikan. Teman-teman pernah mancing di danau?
Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin. Sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah, ini udah saatnya kita mengubah strategi. Jangan hanya memancing di permukaan yang sudah mudah diambil, tapi menyelam lebih dalam. Mengapa yang mudah selalu jadi sasaran? Jadi gini, sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas, mudah dijangkau. Jadi ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama. Menambah beban bagi yang sudah patuh atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti PPN atau PBB. Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah. Jadi keluhan ini sangat wajar. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik. Sementara yang bersembunyi di kedalaman tetap aman-aman saja. Menaikkan PPN atau PBB saat kebocoran masih besar, masih menganga adalah prioritas yang keliru. Yang rugi siapa? Ya rakyat biasa seperti kita-kita semua. Ini sudah saatnya menyelam ke dasar. Nah, di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain, itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktek seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya. Lubang sebenarnya itu ada di sana. Bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita-kita semua. Apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang masuk akal. Pertama, permudah yang patuh, persulit yang nakal. Bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib. Yang kedua, maksimalkan kerjasama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Yang ketiga, perbaiki sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif. Dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik. Ketika yang patuh terlindungi dan yang nakal ditertibkan, maka kita bisa mengatakan bahwa pajak kita berkeadilan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik bagaimana anggota DPR kita teman ya bertubi-tubi itu di demo ya. Inilah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap perwakilannya di DPR ya. Bagaimana kemarin tanggal 25 itu demo besar-besaran dan rencananya tanggal 28 ini lagi teman-teman ya. Dan kalau kita melihat media sosial ya, banyak sekali demo-demo juga di daerah-daerah ya, kabupaten kota ini di demo juga. Ini bentuk kekecewaan masyarakat terhadap DPR ya, bagaimana mereka seolah-olah menurut rakyat nih tidak mewakili kepentingan rakyat ya, tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Kemudian bagaimana mereka dengan gaji yang sangat tinggi membuat masyarakat semakin iri. Kenapa? Karena masyarakat kesulitan ekonomi, mencari pekerjaan sulit, ya kan? PHK, harga-harga barang semakin naik, rakyat menderita. Ya, itulah kenapa masyarakat itu muak dan marah teman-teman ya kepada DPR. Bagaimana menurut kalian?